Majalah Bobo, 26 Desember 1987, bersama Rex. Roar. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih, satu anak karena kurang hati-hati, burungnya lepas. Bona bantu tangkap. Lihat nih. Banyak masuk yang lain juga. Lucu ya. Apa kabar, Bo? Surat-surat yang beruntung langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya papa mamamu. Ada nggak lo masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Bobo Siana. Berisi pesan dari Bobo. Asal mula lagu Malam Kudus. Nih, ternyata dari 24 Desember 1818. Dengan satu naskah sederhana, ada yang bisa buat nadanya. Jadilah lagu Malam Kudus. Persahabatan bisa merepotkan. Cerita ini mengajarkan ke kita bahwa bersahabat tidak harus seragam. Nih, gadis ini berpikir harus punya hiasan rambut seperti ini. Nih, karena kawan-kawannya semuanya begitu. Tidak harus ya. Persahabatan bukan dinilai dari keseragaman. Misteri lukisan Panjik. Ini adalah cerita bersambung. Kalau pengen tahu lengkap, subscribe ya. Bagian ketujuh. Data-data. Apa maksudnya? Dia mukul-mukul arloji hansip yang nunjukkan 125. Tanya Didot. Mungkin itu petunjuk. Pemilik kios ketika mereka kasih tahu malah marah-marah. Nih, makanya mereka curiga. Jangan-jangan Pak Tuboa dan pemilik kios ada hubungannya. Lalu, kemanakah 4 sekawan itu pergi? Jawabannya minggu depan. Hiasan perak membuatnya harus sabar. Nih, di kota gede. Wah, hebat ya. Mereka gunakan beberapa alat. Tapi sudah tentu harus orang yang ahli ya. Nih, lagi sibuk memahat. Keren. Dan hasil akhirnya cakep. Sebuah pilihan yang tepat. Seorang saudagar punya 4 pembantu. Dia nyuruh pembantunya pilih hadiah. Nah, yang satu memilih Injil, kitab ya. Ternyata ada isi uang juga. Bapak Natal naik skuter. Nih, Sinterklas, lucu ya. Suatu kali dia naik skuter. Karena jenggotnya nutupi penglihatannya, dia cukur. Tapi akibatnya orang-orang tidak mengenalinya lagi. Untunglah ada satu bapak memberikan jenggotnya. Lucu juga ya. Uji imajinasi. Ada kawan yang bertanya, kawan lain kasih jawaban. Paman Kikuk. Nih, lihat bajunya baik-baik. Beberapa gadis senyum-senyum. Ya. Ada ibu lain mau membilang apa ke dia, tapi langsung dipotongnya. Ya. Orang-orang pada melihatnya. Ada satu gadis kecil mau membilang sesuatu padanya. Akhirnya Husin menyadarkan dia. Lihat aja bajunya. Oh, posisi kancingnya salah.
Pak Janggut, perjalanan ke barat, bagian kelima. Ini Pak Janggut, ini Dodo. Makanya subscribe ya, supaya tahu kisahnya dengan lengkap. Pak Guru ini menjelaskan, Dodo sekarang udah langka karena adanya babi. Di tempat itu tidak jarang kapal karam. Makanya di tiap pulau dilepaskan beberapa ekor babi sebagai persediaan bahan makanan. Kalau ada yang karam. Makanya kalaupun ada Dodo, hanya di tempat yang belum disinggahi manusia sama sekali. Dodo pun bersedih. Tapi coba-coba salah satu pulau mungkin ya, kata dia. Nah baiklah, ya mau ke arah utara katanya. Nih, Pak Janggut mau menumpang nih di kapal orang ini. Nah ini bosnya, untuk nyari Dodo. Dari buntelan ajaibnya keluarlah keping emas. Tapi si mata satu ini ada niat jahat, nanti mau dirampok nih karena ada emas kan Pak Janggut. Pak Janggut pun salam pisah dengan Willy, ya. Nah, berangkatlah dia. Ternyata semua harus bekerja. Dia hanya numpang aja, dianggapnya bayar tuh untuk numpang aja. Nih, kasihan ya. Pak Janggut juga disuruh kerjakan macam-macam. Ada yang berkelahi. Ada kapal. Nih lihat, mereka mau menyerang kapal itu. Pak Janggut berusaha nasihati mereka. Stop, gak bisa begitu saja. Ya. Ada penumpang di situ, wanita dan anak-anak. Ya. Si mata satu tidak senang. Pak Janggut dikejar deh. Nih lihat Pak Janggut bersama Dodo ke bawah tanah. Wah, ruang bawah ya. Ini mau nyergap, jadi kebentur sendiri. Lucu ya. Ceritanya bersambung. Yang patut diketahui, Bobo berbagi ilmu pengetahuan. Ini lanjutannya. Topeng ajaib. Ini berkisah tentang satu raja yang terlalu sering cemberut. Nih lihat, dia sendiri ngeri lihat wajahnya. Dia takut lihat wajahnya sendiri di cermin. Suatu waktu karena dia mau melamar wanita ya, dia undang satu orang ahli sihir. Ahli sihir ini bisa buat topeng untuk Baginda Raja. Tapi ada syaratnya. Baginda Raja harus selalu senyum untuk menjaga topeng itu utuh. Oh, dipasangnya ya. Ditempel-tempelnya tangannya, topengnya itu tak terlihat katanya. Ya, akhirnya ya, jadilah dia raja yang tampan, murah senyum. Ternyata akhirnya baru ketahuan, tidak pernah ada topeng, tidak pernah ada. Itu adalah wajahnya sendiri yang sekarang sudah tersenyum. Lebih baik kan daripada cemberut. Sayembara Bobo diminta ngisi TTS. Coret-coret. Ada gambar dan ada puisi kiriman kawan-kawan. Dan ini rubrik senyum. Cerita humor untuk latihan di rumah. Ada kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Cerita dari negeri dongeng. Nih, Nirmala bikin kue, disulapnya supaya tak terlihat. Si Dino ingin makan. Karena Dino berubah warna kulit sesuai yang dimakan, jadi Dino juga tak terlihat. Nih, mereka lagi jalan keluar. Ada penjahat nih.
Penjahat itu tersandung Dino yang tak tampak. Lucu ya. Pengemis Budiman. Ini sebenarnya orang kaya, tapi dijadikan model lukisan pengemis. Unik juga ya. Seorang anak ibah kasih duit ke pengemis ini, tapi akhirnya dibales kasih duit sampai 600 pound, berkali-kali lipat. Ini arena kecil, kumpulan cerita dari kawan-kawan. Keluarga Bobo, pencuri. Mereka baru pulang nih, emak dan anak-anak kelinci. Rumahnya kosong, tirai-tirai pun hilang. Panggillah polisi. Ternyata hanya bapak lagi ngecat, bukannya maling. Gimana? Lucu dan seru kan cerita-ceritanya? Makanya subscribe ya, supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Subscribe ya.